Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi, didukung oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, selamat hari Minggu, selamat pagi Ferdi. Ya, selamat pagi Mala. Kita iri ya ngelihat orang lagi jogging. Olahraga, tapi kita masih terus menemani pemirsa untuk mengupdate informasi-informasi penting dan menarik pagi ini, termasuk update terkait dengan pasca gempa di Sika NTT kemarin ya. Betul. Korbannya sudah mencapai lebih dari 40 jiwa. Betul, dan tadi malam juga kita menyaksikan bagaimana ada gempa juga yang terjadi di Simalungun kalau saya tidak salah ya. Ini juga tentu menjadi kewaspadaan untuk kita bersama. Tetap hati-hati karena mungkin bencana gempa ini bisa terjadi kapan saja ya. Di saat kita memang tidak siap seperti yang kemarin terjadi di Sika pagi hari. Iya, kita akan hadirkan laporannya langsung nanti dan kita juga akan membahas update terkini antara Iran dan juga Amerika Serikat yang terus saling klaim atas Selat Hormuz. Betul. Tapi kita hadirkan dulu informasi-informasi terkini untuk Anda pemirsa. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas mengevakuasi korban tertimpa reruntuhan bangunan akibat gempa magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas mengevakuasi 3 korban yang tertimpa reruntuhan bangunan akibat gempa magnitudo 7,7 di wilayah laut sekitar 30 km arah timur laut Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Gempa dilaporkan berpusat di kedalaman 15 km. Gempa hebat yang berpusat di Kabupaten Nagekeo juga berdampak di Kabupaten Sika. Guncangan gempa merobohkan bangunan terminal pelabuhan Laurensai Maumere dan mengakibatkan 3 orang tertimpa reruntuhan bangunan. Akibat gempa bumi kuat di Nusa Tenggara Timur, para pasien di Rumah Sakit Umum Daerah TC Hillers Maumere harus dievakuasi dan menjalani perawatan di luar gedung demi keselamatan. Kerusakannya serius di berbagai tempat, terutama wilayah utara Flores. Tim SAR di setiap kabupaten kota lagi bergerak, lagi memastikan kerusakan, korban jiwa, kerusakan terjadi. Jadi kami mohon maaf belum bisa menjadikan data detail, karena juga korban jiwa tadi kami dapat laporan ada 3 orang misalnya. Ternyata pertemuan sudah jadi 4 dan seterusnya. Lebih kita pastikan dulu, kami mohon maaf belum bisa menjadikan data detail. Tim dan potensi SAR telah dikerahkan ke Kabupaten Nagekeo dan lokasi-lokasi lain yang dilaporkan terdampak gempa. Pendataan jumlah korban dan kerusakan masih terus dikoordinasikan bersama BPBD setempat. Dari Sika dan Flores, Nusa Tenggara Timur, Taufik Koban, Fritz Flores, TV One mengabarkan. Gempa berkekuatan magnitudo 6,4 yang terjadi di wilayah Simalungun, Sumatera Utara pada Sabtu kemarin pukul 17.54 waktu Indonesia Barat juga turut dirasakan oleh warga di Kabupaten Tapanuli Tengah. Kuatnya guncangan gempa ini membuat warga panik hingga berhamburan keluar rumah. Gempa. Beginilah kondisi warga di Jalan Oswald Siahaan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara pasca terjadinya gempa. Warga berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Warga sekitar merasakan gempa terjadi beberapa detik, namun guncangan menurut warga sangat terasa. Setelah terjadinya kepanikan pasca gempa, aktivitas warga tampak kembali normal. Sementara itu, berdasarkan data dari BMKG, pusat gempa berada di darat yaitu 10 km tenggara Simalungun dengan kedalaman 163 km dan tidak berpotensi tsunami. Pihak BMKG juga mengimbau masyarakat agar selalu waspada terhadap kemungkinan terjadinya gempa susulan. Guncangan gempa magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur juga terasa kuat hingga ke Kepulauan Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara. Saat gempa terjadi, warga pesisir pantai di Kampung Nelayan Bajo di Desa Bahari Makmur
Kecamatan Siotapina, Kabupaten Buton, ini panik. Warga melihat kondisi air laut yang tidak biasa. Air laut di pantai Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, surut dengan cepat. Namun tak lama kemudian air sempat naik dan memasuki kawasan pesisir. Ya Allah, air Warga berbondong-bondong meninggalkan kampung mereka untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman. Ya Allah, tolong. Suruh biar kami honi ya Allah. Kita ke informasi selanjutnya. Seorang anak berusia 8 tahun ini menjadi korban kekerasan oleh ayah kandungnya yang terjadi di Kampung Dadap, Kelurahan Rawabuntu, Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan, Banten, dan juga viral di media sosial. Dalam rekaman CCTV milik warga, anak tersebut dipukul lalu dibanting hingga tersungkur ke jalan. Dalam rekaman CCTV, seorang anak berinisial AN berusia 8 tahun menjadi korban kekerasan oleh ayah kandungnya sendiri. Korban mengalami pemukulan hingga dibanting dengan kencang ke area jalan raya, dan setelah dibanting korban pun hanya terlihat lemas dan tak berdaya. Kejadian tersebut terjadi pada tanggal 8 Agustus 2026. Pada saat itu korban sedang bermain bersama temannya. Tidak lama kemudian korban berkelahi dengan temannya. Sang ayah korban mendengar dan langsung mencari korban. Dengan amarah, ayah kandung korban pun langsung memukul dan membanting korban hingga tersungkur. Setelah terjadi insiden tersebut, warga dengan ketua RT pun langsung membawa korban ke klinik guna mendapatkan perawatan. Atas kasus tersebut, Satreskrim Polres Tangerang Selatan dikonfirmasi akan melakukan pengecekan terkait kasus ini dan belum bisa memberikan keterangan kepada media. Ini ada kasus yang mirip juga, aksi kejam seorang ayah di Purwakarta, Jawa Barat yang tega menganiaya anak kandungnya sendiri viral di media sosial. Video penyiksaan direkam oleh ibu korban saat video call antara pelaku bersama istrinya yang bekerja sebagai TKW di Arab Saudi. Menanggapi video tersebut, Satreskrim Polres Purwakarta bergerak cepat dengan mengamankan pelaku di kediamannya. Ya, ini peristiwa yang sangat miris ya. Dalam video yang viral di media sosial ini memperlihatkan anak kecil perempuan dirundung oleh ayahnya sendiri. Diseret, dibanting hingga sang anak meminta ampun. Dalam video itu juga terdengar suara seorang yang diduga ayahnya membentak anak dan lalu membentak ibunya. Dia juga menantang dilaporkan ke pihak kepolisian. Berdasarkan keterangan ketua RT setempat, aksi bejat tersebut sengaja dilakukan sebagai bentuk ancaman kepada istrinya dengan tujuan agar segera mengirimkan uang hasil bekerja di luar negeri. Namun tak butuh waktu lama, jajaran Polres Purwakarta melalui unit 5 pelayanan perempuan dan anak atau PPA Satreskrim langsung menangkap pelaku di kediamannya. Pelaku kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya atas dugaan tindak pidana KDRT dan kekerasan terhadap anak di bawah umur. Mabes Polri menggagalkan aksi penyeludupan emas akibat tambang ilegal jaringan internasional di salah satu apartemen di Sunter, Jakarta Utara pada Minggu dini hari. Kegiatan penambangan ilegal dari hulu ke hilir ini diduga yang penjualnya tidak dilakukan di dalam negeri tetapi banyak diseludupkan oleh para penyeludup ke Dubai. Dalam penggerebekan yang dilakukan oleh Mabes Polri terkait penyelundupan emas akibat tambang ilegal di Jakarta Utara berhasil mengamankan 2 orang warga India. Mabes Polri turut melakukan penyitaan paspor, 2,5 kg emas, dan 18 keping residu emas. Kepolisian berhasil menggerebek 2 tempat berbeda. Diharapkan rantai penyelundupan emas ini bisa terputus dan tak ada lagi kejadian serupa terulang lagi. Kita ke kabar lainnya, pemirsa. Keluarga korban mendesak pihak kepolisian untuk secepatnya mengungkap siapa yang bertanggung jawab atas tragedi maut yang menimbulkan 8 korban meninggal dunia pada kejuaraan drag race di Kota Mobagu. Ya, pasca insiden maut yang terjadi pada kejuaraan drag race dan drag
bike yang menimbulkan 8 korban meninggal dunia ini, suasana duka kini masih terus menyelimuti keluarga korban. Salah satunya keluarga almarhum Ali Ponamon yang meninggal dunia akibat tabrakan tersebut. Meski bantuan terus mengalir baik dari pemerintah daerah Kota Mobagu, komunitas maupun panitia kegiatan, namun bagi keluarga korban, bantuan bukan menjadi akhir dari persoalan. Mereka berharap proses penyelidikan dari aparat kepolisian baik Polres Kota Mobagu maupun Polda Sulawesi Utara tetap dilakukan secara terang benderang sehingga dapat pihak yang harus bertanggung jawab atas tragedi maut tersebut. Sudah memasuki hari kelima pasca tragedi drag race maut, namun hingga kini belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Keluarga korban juga menyoroti kondisi lokasi yang digunakan sebagai sirkuit balap yang diduga tidak sesuai standar kelayakan dan keselamatan. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Tengah terus meluas. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Di Apa Kabar Indonesia Pagi. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka mengukuhkan 76 anggota pasukan pengibar bendera pusaka di Istana Negara Jakarta. Ya, seluruh anggota Paskibraka ini akan bertugas pada upacara hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Istana Merdeka. Pengukuhan 76 anggota pasukan pengibar bendera pusaka tingkat pusat tahun 2026 digelar di Istana Negara Jakarta hari ini. Para anggota Paskibraka tersebut terdiri atas perwakilan putra dan putri dari 38 provinsi di Indonesia. Mereka akan bertugas pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka, Senin 17 Agustus 2026. Setelah pembacaan ikrar, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka selaku pembina upacara mengukuhkan Paskibraka tingkat pusat tahun 2026. 17 Agustus dengan memohon ridho Tuhan Yang Maha Kuasa. Dengan ini saya kukuhkan pasukan pengibar bendera pusaka tingkat pusat tahun 2026 yang akan bertugas di Istana Merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 2026. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan rahmat dan kemudahan dalam menjalankan tugas negara. Jakarta, 15 Agustus tahun 2026, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming. Sejumlah pejabat negara turut hadir dalam pengukuhan anggota Paskibraka tingkat pusat, di antaranya Mensesnek Prasetyo Hadi, Seskap Teddy Indrawijaya, Mendikti Saisintek Brian Yuliarto, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. TNI Angkatan Udara mematangkan persiapan flypast yang akan ditampilkan pada puncak peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Persiapan flypast terus dimatangkan di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma. Total 81 pesawat terbang akan dilibatkan dalam flypast tahun ini. Jumlah tersebut disesuaikan dengan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kita ke kabar lain, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Tengah terus meluas. Titik api baru bermunculan hingga mulai mengancam kesehatan warga dan habitat
satwa liar. Karhutla di Kalimantan Tengah tak kunjung mereda. Titik api baru bahkan muncul di sejumlah wilayah. Petugas dan relawan terus berupaya memadamkan api dengan sumber air dari parit dan truk tangki. Pemadaman pun dilakukan dari darat dan udara. Kondisi ini mulai mengganggu warga. Sejumlah warga mengaku mengalami sesak napas, batuk hingga sakit tenggorokan. Namun tak berhenti sampai di situ. Karhutla juga memaksa sejumlah satwa liar seperti orang utan keluar dari hutan dan masuk ke lingkungan warga. Petugas juga sempat menemukan satwa langka dilindungi seperti terenggiling yang mati terbakar di lokasi Karhutla. Untuk tahun 2026 di Kalteng ini banyak satwa yang terdampak. Kemarin tekanan menemukan ular sancak kurang lebih panjang 3 meteran itu mati terbakar. Dan juga satwa dilindungi termasuk terenggiling. Kemarin info dari teman-teman KPHP Katingan Hilir, mereka menemukan terenggiling yang udah terbakar. Dan juga di Katingan ada orangutan yang habitatnya terbakar, jadi mereka masuk ke permukiman warga. BPBD Kalimantan Tengah mencatat hingga Kamis petang terdapat 358 titik hotspot Karhutla di seluruh wilayah Kalimantan Tengah dengan luas lahan terbakar mencapai 61,76 hektar. Dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Dede Septajaya, TV One mengabarkan. Pembenahan pendidikan guru menjadi salah satu hal penting dalam penyusunan kebijakan pendidikan nasional. Penataan sistem pendidikan guru ini dinilai menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Di tengah tantangan dunia pendidikan, Indonesia saat ini masih menghadapi berbagai persoalan. Mulai dari banyaknya lulusan pendidikan guru yang belum terserap menjadi tenaga pendidik, hingga keterbatasan guru di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, atau 3T. Dalam acara yang digelar Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia di Universitas Negeri Jakarta, anggota Komisi 10 DPR RI sekaligus anggota Balik RUU Sisdiknas Ferdiansyah menyatakan pendidikan guru harus menjadi bagian penting dalam revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Negara harus memberikan apresiasi terhadap perguruan tinggi negeri terutama maupun swasta yang mendapat tugas. Supaya apa? Dia juga punya semangat dan punya untuk peningkatan kualitas daripada guru-guru yang dihasilkan oleh PTN atau PTS yang diberi tugas. Nah, ini juga penting yang berkaitan dengan menjawab satu tantangan guru masa depan. Itu berkaitan dengan akses, mutu, relevansi daya saing, dan tata kelola. Senada dengan hal tersebut, Rektor Universitas Negeri Jakarta, Profesor Komarudin mendorong agar Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan atau LPTK dilibatkan secara aktif dalam perumusan kebijakan pendidikan guru. Penataan pendidikan guru diharapkan tidak hanya memperbaiki tata kelola kelembagaan, tetapi juga mampu melahirkan guru berkualitas untuk menjawab tantangan pendidikan masa depan, sekaligus mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Raka Prawirawijaya, TV One mengabarkan. Kami ajak Anda untuk jeda sejenak. Kami akan kembali untuk informasi guncangan gempa magnitudo 7,7 di wilayah Nusa Tenggara Timur. NTT Sabtu dini hari terasa hingga Kabupaten Manggarai. RSUD Ruteng, Manggarai, NTT harus mengevakuasi seluruh pasiennya keluar bangunan di rumah sakit saat gempa terjadi. Sesaat lagi kami hadirkan laporannya. Tim SAR mengevakuasi korban gempa di Pelabuhan Lawrence Sai Maumere, Nusa Tenggara Timur. Sejumlah warga ditemukan tertimpa reruntuhan bangunan yang roboh akibat gempa.
Petugas SAR gabungan berhasil mengevakuasi 3 korban dari reruntuhan bangunan di kawasan pelabuhan. 1 korban dinyatakan meninggal dunia, sementara 2 korban lainnya mengalami luka-luka. Evakuasi dilakukan dengan menyisir reruntuhan bangunan yang sebelumnya digunakan sebagai ruang tunggu penumpang. Petugas masih melakukan penanganan dan pendataan dampak gempa di lokasi. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB memberikan informasi terkait jumlah korban akibat gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang terjadi di Nusa Tenggara Timur. Ya, Kepala BNPB juga mengatakan tim gabungan masih terus berupaya melakukan pencarian serta pertolongan terhadap korban yang terjebak di reruntuhan bangunan. Korban terdampak yang pertama adalah korban jiwa. Sampai dengan pukul 15.00 sore ini terdata ada 38 jiwa yang meninggal dunia. Kemudian 2 jiwa luka berat, 11 luka ringan. Kemudian kurang lebih ada 2.000 jiwa yang melaksanakan mengungsi secara mandiri. Kemudian untuk material tercatat ini ada beberapa jalan yang longsor tertutup. Kemudian dalam rapat koordinasi tadi kami sudah sepakat untuk segera mengaktifkan posko penanggulangan bencana. Jadi semua hal-hal ketentuan berkaitan dengan penanggulangan bencana ini akan diaktifkan ya. Kemudian prioritas tadi ada informasi dari Bapak Gubernur bahwa di samping korban yang tadi kami laporkan masih ada beberapa masyarakat yang disinyalir masih memerlukan pertolongan. Ada yang terjebak di beberapa bangunan. Nah, ini menjadi sasaran awal dari tim penanganan bencana, tim gabungan. Tadi dari Bapak Kepala Basarnas, unsur TNI Polri juga timnya segera akan melakukan pencarian dan pertolongan kepada masyarakat yang terdampak tersebut. Sementara itu Polri kerahkan personel ke wilayah Nusa Tenggara Timur atau NTT untuk kemudian membantu masyarakat terdampak gempa. Hal tersebut sebagai langkah gerak cepat Polri dalam merespon bencana alam di NTT. Personil kepolisian, maksud kami, personil kepolisian diterjunkan untuk segera melakukan evakuasi korban gempa. Mereka juga melakukan pendataan korban dan kerusakan bangunan sebagai dampak gempa. Bersama BPBD, TNI, Pemda, dan instansi terkait, Polri memberikan bantuan medis hingga mendirikan posko terpadu. Polri juga melakukan pemantauan perkembangan situasi dan mengimbau masyarakat untuk mengikuti informasi resmi dari BMKG. Guncangan gempa magnitudo 7,7 di wilayah Nusa Tenggara Timur NTT Sabtu dini hari terasa hingga Kabupaten Manggarai. RSUD Ruteng Manggarai NTT harus mengevakuasi seluruh pasiennya keluar bangunan rumah sakit saat gempa bumi NTT terjadi. Ya, gempa besar disertai dengan gempa susulan menimbulkan suasana mencekam di RSUD Ruteng. Seluruh pasien dievakuasi ke halaman rumah sakit termasuk pasien dari unit perawatan darurat. Sejumlah pasien yang siap melahirkan terpaksa melakukan proses persalinan di bangsal-bangsal yang digelar di halaman rumah sakit. Bagian dalam rumah sakit juga rusak akibat guncangan gempa bumi. Plafon ruangan runtuh hingga tembok gedung rumah sakit juga roboh. Sejumlah tembok di bagian lain juga mengalami keretakan. Data pihak rumah sakit mencatat sedikitnya ada 4 pasien yang meninggal
usai dilarikan dalam keadaan kritis akibat gempa. Sementara dari data kepolisian menyebut korban jiwa terbanyak dilaporkan terjadi di Kecamatan Reok berjumlah 7 orang, Reok Barat 3 orang, Cibal 1 orang, dan Cibal Barat 1 orang. Kita pantau bagaimana kondisi terkini pasca gempa yang terjadi di Sika, Nusa Tenggara Timur. Kita terhubung dengan Taufik Koban dari Maumere, Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi Taufik. Taufik, bagaimana upaya pencarian korban terdampak gempa yang terjadi pagi kemarin, Taufik? Ya, pagi Ferdi dan Kumala. Saat ini saya berada di lokasi pengungsian terpusat di Gelora Samador. Pasca di puncak gempa berkekuatan magnitudo 7,7 kemarin. Masyarakat sebelumnya ini merupakan masyarakat yang melakukan evakuasi mandiri dari pemukiman mereka yang berada di pesisir. Dan data sementara yang kami peroleh dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, untuk sementara yang mengungsi di pengungsian terpusat ini sebanyak 1.224 jiwa atau kurang lebih 302 kakak. Mereka ini bertahan karena masih trauma dengan adanya gempa-gempa susulan. Ferdi dan Kumala, saya coba akan memperlihatkan bagaimana kondisi terkini di pengungsian pasca evakuasi semalam. Ya, ini di salah satu warga pagi Mama. Mama antri apa ini? Nah, sudah sejak kapan Mama mengungsi di sini? Tadi malam di sini. Tapi kalau apa tuh dari kemarin pagi di kantor bupati. Oh ya. Bagaimana Mama kehidupan sejak semalam di sini? Apakah rasa aman? Atau ada kena dihadapi? Makanan bagaimana disiapkan? Aman. Air kosong. Obat-obatan untuk anak-anak sendiri? Selimut? Selimut juga ada. Baik, Ferdi dan Kumala. Ya. Menjadi pertanyaan ya sebenarnya, siapa yang bisa menguasai Selat Hormuz? Apakah yang punya wilayah, yang bisa melakukan blokade, atau yang memenangkan perang secara militer, atau berdasarkan hukum laut internasional? Betul. Nah, apakah kemudian pernyataan Trump ini lagi-lagi self-claiming begitu ya? Kita uji dulu ya, apakah benar apa yang disampaikan atau tidak begitu. Kita diskusikan dengan narasumber yang sudah hadir di studio, ada Laksda TNI Purnawirawan Surya Wiranto, pengamat keamanan laut sekaligus Sekjen IKAL Strategic Center. Selamat pagi, Pak Surya. Terima kasih sudah hadir, Pak. Kemudian juga ada Mas Hadi Rahmat Purnama, pakar hukum internasional. Selamat pagi, Mas Hadi. Terima kasih sudah datang. Ya, kita ke Pak Surya dulu ya. Pak, Amerika Serikat, Donald Trump mengklaim lagi nih kalau Selat Hormuz sudah mereka kuasai. Apakah serta-merta memang blokade yang dilakukan oleh sebuah negara itu kemudian bisa membuat dia mengklaim satu wilayah? Ya, apalagi nih Selat ya, Selat Hormuz. Ya, terima kasih Mbak. Jadi strategi militer itu tidak sama dengan strategi dagang ya. Artinya statement militer itu kan pasti arahnya jelas, tujuannya jelas, goalsnya jelas. Kalau dagang ini kan kalau dia makin banyak ngomong itu mengaruhi orang akan percaya gitu ya. Nah, kalau kita lihat Trump ini sejak Maret sampai hari ini itu selalu mengkomunikasikan hal-hal seperti itu. Hal-hal yang tidak terbukti pada kenyataannya gitu ya. Itu sejak Maret itu saya amati demikian. Nah, yang sekarang itu kan dia mengklaim bahwa dia akan menguasai Selat Hormuz gitu ya. Dia akan menjadikan itu wilayah kedaulatannya. Ini tidak mungkin.
Karena kemenangan perang, kalau toh menang ya, kalau toh menang saya katakan. Karena saya lihat sampai sekarang enggak menang dia itu. Yang menang Iran gitu ya. Nah, kalau toh menang, tidak otomatis bahwa kemenangan perang itu identik dengan penguasaan wilayah. Kedaulatan, seperti itu. Itu harus melalui proses hukum internasional, humaniter, dan panjang masih jalannya. Jadi pernyataan itu menurut saya nggak pas ya, nggak benar ya. Belum menyatakan bahwa no more military, no more aircraft, no more navy, ya, no more anti-aircraft. Ya. Jadi yang ada itu hanya kekuatan kecil lah menurut dia. Yang ini gampang sekali dihancurkan. Tapi kenyataan sampai saat ini yang menguasai Selat Hormuz siapa? Masih Iran. Ya. Pernyataan dia menguasai Selat Hormuz tidak terbukti. Jadi tidak realistis begitu ya kalau kemudian dia memblokade dengan superioritas kekuatan militer di Selat Hormuz, bukan serta-merta kemudian dia bisa mengklaim itu menjadi bagian negaranya begitu ya? Ya, karena berdasarkan hukum laut internasional ya, bahwa land dominated the sea. Artinya negara yang ada di situ, apakah Iran di sisi utara maupun Oman, dia mendominasi wilayah situ gitu. Jadi kalau ada negara antah berantah tiba-tiba mengklaim ini nggak benar gitu ya, based on international law of the sea. Oke, Mas Hadi, apakah Amerika Serikat ketika memang dia mengklaim dirinya secara militer bisa menguasai Selat Hormuz, secara hukum internasional seperti apa? Apakah bisa juga menguasai wilayah tersebut atau tetap sebenarnya Iran sebagai yang punya wilayah secara teritorial itu yang tetap bisa menguasainya? Oke, jadi kalau dilihat dari kondisinya ya di wilayah Selat Hormuz itu ya seperti tadi sudah dikatakan bahwa wilayah itu adalah wilayah Iran gitu ya. Jadi kan wilayah laut itu kan adalah kelanjutan dari wilayah daratnya gitu ya. Nah, kalau misalnya kemudian Trump mau melakukan klaim gitu. Pertama ya apa yang dilakukan oleh Trump terhadap klaim itu nggak ada dasarnya. Kan gitu. Jadi kalau kemudian kita mengacu kepada Piagam PBB misalnya, ada pasal 2 paragraf keempat itu menyatakan bahwa tidak bisa suatu negara itu melakukan ancaman. Jadi negara itu dilarang untuk melakukan ancaman dengan menggunakan kekuatan militer terhadap kedaulatan negara lain. Kan gitu. Nah ini kan yang sudah dilakukan oleh Trump, ya oleh Amerika Serikat dan juga oleh Israel terhadap Iran. Nah ini saja secara umum ya kan tidak bisa dijadikan justifikasi gitu ya oleh Amerika Serikat. Di sisi lain gitu ya Trump boleh saja mengklaim gitu kan, tetapi apakah klaimnya itu mempunyai dasar atau tidak kan tidak ada juga, karena kalau dalam konteks hukum internasional yang sekarang, negara yang berdaulat itu adalah menguasai wilayahnya. Wilayah itu wilayah darat, wilayah laut, dan juga wilayah udaranya. Satu kesatuan ya? Satu kesatuan gitu kan. Nah kalau kemudian dia dasarnya blokade dan kemudian dia akan mengambil wilayah itu sebagai wilayahnya, apa dasar hukumnya? Itu nggak ada gitu ya. Jadi wilayah itu hanya bisa menjadi suatu wilayah satu negara, itu pertama didasarkan atas ya kan adanya pendudukan misalnya. Tapi pendudukan itu sendiri dalam konteks hukum internasional modern yang sekarang, ya kan, itu tidak serta-merta bahwa yang melakukan okupasi pendudukan itu mempunyai dasar alas hak yang sah, ya, untuk kemudian dia mempunyai kedaulatan di wilayah itu. Nah, jadi apapun yang Trump bicarakan gitu kan, Trump juga kita harus juga cukup mencermati gitu ya, bagaimana Trump itu bicara ya. Karena di satu sisi dia bilang A, beberapa minggu kemudian berubah lagi gitu ya. Dia bilang menang, oke 2 minggu kan sejak awal perang yang yang dilakukan ya, konflik bersenjata yang terjadi itu kan Trump selalu bilang oke 2 minggu selesai. Ya kan sampai sekarang udah 160 hari lebih tidak selesai-selesai gitu. Jadi memang ini yang perlu kemudian ya kita cermati gitu ya. Karena kalau saya melihat konteksnya, Trump ini bicara di hadapan para pendukungnya, ya kan? Berarti ada tujuan lain. Ada tujuan lain di situ, gitu kan? Tujuan lainnya apa? Yaitu adalah untuk memastikan atau memberikan sebuah kepastian bagi para pendukungnya bahwa ini kita masih punya kuasa akan hal ini, gitu kan? Mungkin itu. Oke.
Kalau misalnya suatu negara ini menang perang, Pak Surya, dan mengklaim sesuatu dari negara yang kalah itu bisa dalam perang. Jika pihak yang menang kemudian mengklaim wilayah dari yang kalah itu secara hukum seperti apa? Ya, kami kebetulan praktisi hukum ya, Mbak. Saya hukum laut internasional. Jadi itu tidak sah. Ya. Boleh-boleh saja dia mengklaim seperti klaim-klaim sebelumnya gitu. Tapi kan tidak realistis gitu. Ya. Sekarang dia bilang dia udah menguasai Selat Hormuz. Yang menguasai Selat Hormuz bukan Amerika, yang menguasai masih tetap Iran. Bahkan pernyataan terakhir itu dikomplain sama pemimpin-pemimpin Iran gitu. Saya masih menguasai gitu, saya masih kuat, saya masih bertahan. Walaupun dia katakan tidak punya navy yang dalam arti kata besar ya, dia punya kapal-kapal kecil, swarm drone itu yang masih bertahan sana. Ada rancor-rancor laut, ada drone di pantai, peluru kendali jarak sedang dan menengah yang siap menunggu kapal-kapal tempur Iran kalau masuk gitu ya. Dan selama ini kan diklaim saya sudah masuk, saya sudah menerobos, saya sudah menguasai. Kenyataan tidak gitu ya. Masih Iran sampai sekarang. Jadi it's not easy bagi Amerika itu tiba-tiba mengklaim, wah nanti kalau saya menang ini saya mau jadikan ini wilayah teritori saya, kedaulatan saya. Tidak bisa demikian. Jadi Mas Purnama sudah menjelaskan. Kalaupun kemudian Amerika benar-benar melakukan upaya untuk memblokade Selat Hormuz, itu pun juga bisa dikategorikan sebagai pelanggaran kedaulatan nantinya. Iya. Blokade yang dilakukan Amerika saat ini pun itu melanggar gitu ya. Karena dia tidak punya wilayah situ. Tapi kalau blokade itu dilakukan oleh Iran, memang dia coastal state. Dia yang menguasai wilayah situ ya. Based on tadi ya, land dominated the sea. Ya. Demikian juga Oman yang sisi selatan, dia punya dominasi di laut itu. Sehingga kerjasama antara Iran dengan Oman, ini yang benar gitu kan. Based international law of the sea ya. Cuman salahnya adalah dia melakukan blokade juga gitu terhadap kapal-kapal yang keluar masuk walaupun itu kapal Amerika atau sekutunya ya. Ini pasti against the international law of the sea ya, UNCLOS 1982 gitu ya. Jadi memang sekarang ini yang tampil itu strength, kekuatan. Bukan law of the sea, bukan hukum-hukum yang lainnya, tapi kekuatan. Amerika ini merasa kuat, makanya dia sesumbar-sumbar terus seperti itu ya. Tapi kita kan bisa melihat pernyataan dari pemimpin Iran ya, dan kita melihat kondisi saat ini Iran itu masih kuat menurut saya ya. Dia masih punya angkatan laut walaupun kecil ya. Ingat bahwa perang ini dilakukan di mandala perang ya, atau theater yang sempit seperti itu. Ya kalau di laut lepas mungkin Amerika number one lah ya. Tapi di laut sempit seperti itu. Kemudian kapal-kapal ini juga sembunyi di lorong-lorong karang itu yang tidak bisa ditembus. Ya, kemudian ada peluru kendali dan sebagainya. Ada ranjau di bawahnya. Ini mustahil Amerika bisa nembus. Gitu ya. Mas Hadi, kalau kita lihat ini sebenarnya benturannya antara hukum internasional dengan realitas kekuatan militer. Nah, kalau menjadi pertanyaan publik sebenarnya, kalau orang menang atau suatu negara menang perang itu, apakah memang tidak bisa mengklaim wilayah negara yang dikalahkan? Seperti tadi kata Pak Surya, ini tidak sah kalau Amerika mau seperti itu. Oke, jadi kalau kita lihat dari sisi hukum internasional, terutama setelah Perang Dunia Kedua gitu ya, wilayah-wilayah kedaulatan dari negara atau wilayah teritorial dari satu negara itu sudah fix. Dalam arti masing-masing negara punya wilayahnya. Beberapa klaim mungkin masih adanya overlapping itu masih diselesaikan melalui perundingan kan gitu. Tetapi negara sebagaimana halnya yang kita kenal sekarang itu mempunyai wilayah-wilayahnya yang memang wilayahnya diakui. Ya, itu satu. Dan kembali kepada hukum internasional gitu ya, bahwa adanya pendudukan itu tidak serta-merta menghilangkan kedaulatan dari negara tersebut. Banyak contoh. Sebagai contoh misalnya Irak dulu. Ya kan, Saddam Hussein digulingkan gitu kan, pasukan multinational forces masuk gitu kan, dan melakukan pendudukan atau okupasi terhadap wilayah Irak itu. Itu kan tidak menghilangkan negara Irak itu sendiri kan. Ketika pasukan multinational force termasuk Amerika Serikat di dalamnya pergi, Irak kan menjadi tetap negara yang berdaulat. Ya kan? Nah, masalah kemudian pemerintahan Irak dipengaruhi oleh siapa itu masalah lain, itu masalah politik. Tapi secara hukum tetap negara yang berdaulat. Sedemikian pula Iran, apalagi Iran dalam konteks sekarang gitu ya,
masih bisa memaintain atau menjaga kedaulatan dari wilayah-wilayahnya dan mempertahankan wilayah-wilayahnya. Ya kan? Belum ada pendudukan oleh negara lain termasuk Amerika Serikat kan gitu. Nah, kalaupun Iran kalah, ya itu kan harus ada perubahan pemerintahan, kemudian dan lain sebagainya. Itu kan masalahnya akan sangat berbeda lagi. Tapi ya kan yang harus dipahami adalah bahwa Iran tetap menjadi negara yang independen, yang merdeka dan mampu mempertahankan wilayahnya pada saat ini. Kan gitu. Nah, kalau kita kemudian melihat adanya blokade di Selat Hormuz, ya pertama gini, Iran bukan pihak ya dari United Nations Convention on the Law of the Sea ya, jadi konvensi internasional mengenai hukum laut, Iran bukan. Dia penandatangan iya. Jadi memang Iran tidak terikat dengan aturan-aturan yang ada di dalam UNCLOS itu sendiri, ya 1982. Jadi seperti Pak Surya sudah sampaikan. Jadi Iran tidak terikat gitu. Ya kan? Amerika Serikat juga bukan pihak dari UNCLOS gitu. Jadi kedua belah pihak gitu ya, itu memang tidak tunduk kepada UNCLOS. Ya. Memang kita memahami bahwa Hormuz itu kan mempunyai, Selat Hormuz itu sendiri mempunyai posisi yang sangat penting. Kenapa dia mempunyai posisi yang sangat penting? Karena masalah minyaknya kan gitu. Dia yang akan membawa minyak dari negara-negara penghasil minyak gitu kan di wilayah Jazirah Arab itu untuk kemudian ke seluruh dunia. Nah, melalui Selat Hormuz itu yang memang sempit tadi ya, sudah disampaikan Pak Surya tadi, itu memang kemudian ya kan menjadi satu hal yang bermasalah sejak ya kan adanya serangan yang dilakukan oleh Trump, Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran kan gitu. Nah, kalau itu tidak terjadi kan tidak ada masalah juga kan gitu. Nah, kalaupun dia melakukan blokade itu kan sebagai salah satu cara bagaimana Iran mempertahankan dirinya ya kan dari serangan-serangan itu. Ya kemudian mempunyai dampak yang sangat luar biasa terhadap harga minyak dunia, ya itu realitasnya kan gitu. Setiap apapun yang terjadi, konflik yang terjadi di wilayah Jazirah Arab ini gitu ya, itu kan juga menjadi persoalan gitu ya terhadap harga minyak dunia gitu. Makanya perlu sebenarnya untuk menjadikan wilayah ini aman, kan begitu. Karena terdampak ya secara global. Karena akan terdampak secara global itu sudah pasti. Perang Irak demikian gitu ya. Dan kemudian sekarang Iran itu pasti akan mempengaruhi. Kenapa? Karena inilah jalur utama ya kan lalu lintas perdagangan minyak dunia dari negara-negara penghasil minyak terbesar di dunia ke hampir seluruh dunia. Dan kita pahami bahwa ya minyak masih menjadi ya kan sumber energi utama gitu kan bagi banyak negara. Ya, baik, nanti kita juga akan bertanya bagaimana kemudian mekanisme hukum internasional kalau eskalasi konflik untuk siapa yang paling yang paling berpengaruh untuk Selat Hormuz ini seperti apa nanti. Kita akan bahas lagi usai jeda. Nanti Apa Kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi. Ya, kita lanjutkan dialog kita pagi ini. Saya ke Mas Adi dulu. Tadi sempat terputus ya. Kalau kemudian kedua negara ini saling mengklaim untuk mengontrol Selat Hormuz dan eskalasi konfliknya terus meningkat begitu ya. Apakah kemudian ada mekanisme hukum internasional yang bisa meredam kondisi tersebut? Ya, kalau kita lihat kondisi ini gitu, apakah bisa diredam? Ya bisa. Cuma tentunya harus dari kedua belah pihak gitu ya. Tapi kalau kita lihat dari proses yang sering dan sudah terjadi nih sejak konflik Amerika Serikat, Israel dan Iran ini dimulai, ya ini ya kan ada berbagai macam kondisi yang mereka ingin melakukan penyelesaian, tapi tiba-tiba Amerika menarik diri. Gitu ya, dan ini yang tidak konsisten gitu ya. Organisasi internasional tidak punya taring lah. Nah, gitu ya. organisasi internasional ini juga dalam hal ini konteksnya PBB ini juga ada persoalan gitu ya. Dan ini memang sebuah kelemahan dari perserikatan bangsa-bangsa yang ada sekarang. Kenapa? Karena
yang biasanya kemudian mempunyai kewenangan secara hukum di dalam PBB itu ada organnya adalah Dewan Keamanan PBB. Ya. Nah, permasalahannya adalah Amerika Serikat adalah anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Setiap resolusi dari Dewan Keamanan PBB itu harus, ya kan, disepakati oleh 5 anggota tetap, salah satunya Amerika Serikat. Nah, melihat kondisi seperti ini sangat sulit memang untuk menghasilkan resolusi Dewan Keamanan PBB karena apa sih yang membedakan dengan resolusi misalnya Majelis Umum gitu ya. Resolusi Dewan Keamanan PBB ini mempunyai kekuatan hukum. Ya, jadi resolusi ini juga bisa meminta para pihak untuk menghentikan konfliknya, ya, apakah untuk seterusnya maupun sementara, dan juga bisa meminta, ya kan, apakah pasukan perdamaian PBB ataupun pasukan dari negara-negara lain untuk membantu gitu menyelesaikan konflik ini. Cuma permasalahannya kan ini tidak mungkin dilakukan. Dan ini yang memang menjadi kelemahan dari PBB sebagai sebuah organisasi. Kalau sudah dilakukan mungkin sudah dari awal begitu sudah, ya. Tidak menunggu sampai tidak sampai selesainya. hari. Oke, Pak Surya. Kalau kita berbicara krisis di Hormuz ini terus berlangsung, apa yang akan terjadi dengan geopolitik? Bagaimana negara-negara Teluk akan merespon? Apakah mereka akan mencari payung keamanan baru selain bergantung kepada Amerika Serikat? Ya, kalau kita lihat perkembangannya sampai saat ini ya, negara-negara Teluk yang allies dengan Amerika itu kan dianggap musuh oleh Iran, terutama fasilitas militernya gitu. Makanya Iran the day after dia diserang, dia menyerang pangkalan-pangkalan itu, karena dari situlah pesawat tempur, ya, drone peluru kendali diluncurkan. Dan sampai saat ini kita melihat perubahan-perubahan itu. Jadi negara-negara Teluk ini sudah mulai merasa we are not unsafe haven again gitu ya. Kita tidak terlindungi lagi oleh Amerika. Jadi we must change. Makanya ada trilateral Mekah itu ya. Fakta Mekah ya. Itu menunjukkan bahwa mereka akan berubah. Mereka tidak tergantung lagi sama Amerika. Bahkan mungkin mereka akan mendekati Iran. Sehingga kekuatan regional di Timur Tengah ini semakin kokoh gitu ya. Nah, kemudian lihat perlawanannya. Iran ini kan melakukan perang ini asimetrik gitu ya. Dia memanfaatkan geografinya ya, geografi warfare dengan economic warfare yang dampaknya tidak hanya ke Amerika dan sekutunya tapi dunia gitu. Ini kekuatan yang luar biasa gitu ya. Sampai saat ini kan kalau dulu pertama nuklirnya yang dipermasalahkan. Kalau sekarang enggak, Hormuz. Ya. Nah, Hormuz juga Amerika Trump menyatakan sebentar lagi akan saya kuasai ya. Kenyataannya tidak demikian. Dan senjata-senjata asimetrik Iran ini masih banyak lagi yang belum keluar. Ya. Contohnya Bab el-Mandeb. Ya. Itu kalau di stop juga Saudi Arabia selesai. Itu, ya. Jadi semua lalu lintas pelayaran lewat selatan daripada Afrika. Ya, belum lagi underwater infrastruktur warfare ya. Perang air juga sudah mulai kan ini dilakukan ya untuk menyetop negara-negara tertentu yang afiliasi dengan Amerika. Jadi kondisi-kondisi itu akan berkembang terus. Kalau Iran ini ditekan. Kita lihat Iran ini tidak dia ingin berada pada penangsung, tapi kalau dia serang pasti dia balas serang. Ya. Dia belum punya kemampuan nyerang sampai Amerika. Ya. Dia serang ya negara-negara yang bantu Amerika. Ya. Tapi mungkin dia ini menyiapkan juga peluru kendali yang mampu sampai 1.500 km misalnya, mencapai Washington maupun New York. Ini yang perlu diwaspadai. Karena perkembangan itu tidak terlihat oleh Amerika ya, bahkan sekutunya selama 47 tahun. Dan selama perang ini jeda-jeda itu adalah mereka membangun kembali kekuatannya. Infrastruktur militernya. Iya. Jadi kalau dikatakan no army, no aircraft dan sebagainya itu nggak benar. Mereka semakin kuat kalau menurut ada saya. Sesuatu di belakang panggung yang sedang dipersiapkan itu dia. Iran, gitu ya. Itu yang mensupport itu yang membuat dia survive sampai saat ini. Kalau kemudian negara-negara Teluk juga terseret dari konflik ini, bagaimana kemudian dengan negara-negara seperti negara Eropa, termasuk juga Cina, India, Korea Selatan, karena lalu lintas energi mereka terganggu begitu. Apakah memang ada konsekuensi secara keamanan maritim bagi mereka-mereka ini, bagi negara-negara ini? Ya, kalau kita ingat dalam pertengahan konflik ini kan negara Prancis sama Inggris sudah mengkoordinasikan beberapa negara yang tidak terlibat perang untuk ya diplomasi lah supaya Iran ini mau membuka gitu ya. Amerika juga mau membuka karena ini kepentingan
seluruh masyarakat dunia, tidak hanya yang berperang gitu ya. Nah, upaya-upaya itu tetap dilakukan walaupun lebih kuat daripada serangan dari Trump sendiri ya dan perlawanan dari Iran, tapi upaya-upaya itu ada ya. Bahkan seperti Indonesia ini kan kita juga harus waspada. Kita punya 4 choke point dari 9 choke point dunia ya. Ada Selat Malaka, ada Alki 1, 2, 3, 4. Trump sudah pernah menyebutkan after Hormuz then we move to Malacca Street. Jadi kita harus waspada gitu ya. Kemungkinan nanti diterapkan kalau Trump menang. Kalau nggak menang ya aman lah kita ya. Kita based on international law of the sea aja. Oke, baik. Harapannya sih nanti Amerika Serikat tidak mengklaim wilayah karena menang saja juga belum ya. Karena seperti tadi Mas Hadi sempat bilang bahwa kalau kemudian kekuatan militer menjadi sesuatu yang baru untuk menata dunia ini mungkin akan muncul rezim baru seperti yang Anda katakan. Ya, jadi istilahnya itu new international legal order gitu ya. Itu yang mungkin terjadi gitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Hadi, terima kasih Pak Surya atas kehadirannya pagi hari ini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, memasuki akhir pekan, 2 kelompok remaja terlibat tawuran di Jalan DI Panjaitan Jatinegara, Jakarta Timur. Tak hanya membekali diri dengan petasan dan batu, kedua kelompok remaja ini juga saling serang dengan menggunakan senjata tajam dan air keras. Tawuran 2 kelompok remaja ini terjadi di Jalan DI Panjaitan Jatinegara, Jakarta Timur dini hari tadi. Tak hanya menggunakan batu dan petasan, para pelaku tawuran juga membekali diri dengan senjata tajam dan air keras. Pertikaian kedua kelompok remaja ini mengganggu pengguna jalan dan membuat resah warga sekitar. Warga bahkan terpaksa keluar dan memperketat penjagaan agar tidak terkena dampak tawuran ini. Tawuran 2 kelompok remaja ini terhenti setelah aparat kepolisian dari Polres Jakarta Timur tiba di lokasi. Polisi juga melakukan penyisiran dan pengawasan di sekitar lokasi tawuran. Pemirsa, karena cemburu buta, seorang istri di Lumajang, Jawa Timur tega memotong alat kelamin suaminya sendiri. Ya, agak gimana gitu ya. Ini peristiwa tragis ini juga dialami seorang pria warga desa Kunir Lor, Kecamatan Kunir, Lumajang, Jawa Timur, yang ditemukan terkapar dan terpaksa dilarikan ke Rumah Sakit Dr. Haryoto Lumajang usai alat kelamin korban ini dipotong menggunakan celurit oleh sang istri. Korban pun mendapatkan penanganan medis karena mengalami luka yang cukup serius di bagian alat vitalnya. Peristiwa ini terjadi lantaran sang istri terbakar api cemburu sehingga tidak dapat menahan emosi. Pelaku langsung diamankan pihak kepolisian Polres Lumajang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ya, kita akan dalami kasus ini bersama dengan Kapolres Lumajang, AKBP Riki Yaryandi. Selamat pagi Pak Kapolres. Selamat pagi Mbak. Iya Pak Kapolres, kita ingin tahu bagaimana sebenarnya kronologi dari peristiwa ini. Apakah memang sang istri sudah merencanakan tindakan tersebut karena dilakukan pada saat suami sedang tertidur, Pak? Baik, terima kasih Mbak Mala dan Mas Ferdi. Dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan penyelidikan awal jajaran Satreskrim Polres Lumajang mendapatkan informasi terkait dugaan tindak pidana KDRT yang mana dilatar belakangi dari persoalan rumah tangga, di mana pelaku adalah istri dari korban yang tengah mengetahui bahwa adanya dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh korban. Berawal dari 2 hari sebelum peristiwa itu terjadi bahwa korban sempat kedapatan kepergok berselingkuh oleh pelaku, dan setelah itu korban mencoba berupaya untuk memperbaiki hubungan dengan pelaku. Namun karena pelaku tersebut juga sudah terlampau emosi dan dendam terhadap korban, sehingga akhirnya tepatnya pada hari Jumat ya, tanggal 14 Agustus ketika korban sedang istirahat dan tertidur, kemudian
korban melakukan percobaan untuk tindakan kekerasan fisik dengan coba memotong kemaluan korban dengan menggunakan alat tajam semacam celurit atau sabit. Gitu. Oke. Pak Kapolres, apakah kemudian ini sudah menjadi konflik yang lama dipendam oleh keluarga ini, oleh pelaku, atau memang emosi sesaat yang dipicu oleh kecemburuan si pelaku ini terhadap korban saat memorgoki si korban ini berselingkuh? Betul, ya. Menurut informasi yang didapat dari hasil pemeriksaan awal bahwa memang si korban seringkali melakukan perselingkuhan yang sehingga diketahui atau ditemukan oleh pelaku, ya, yakni juga istri daripada korban, dan beberapa kejadian memang sering ditemukan bahwa si pelaku ini pulang dengan keadaan kondisi yang tidak pas, sehingga terdapat ada beberapa, mungkin ada kecupan ataupun sisa atau ada lipstik di pipi. Kemudian akhirnya si pelaku pun semakin curiga, ya, sehingga pada akhirnya memang karena sudah terlampau emosi, si pelaku akhirnya melakukan tindakan kekerasan tersebut. Ya. Ya, Pak Kapolres, lalu ancaman hukuman kepada pelaku ini yang merupakan istrinya sendiri apa, Pak? Ya, termasuk kondisi korban saat ini seperti apa, Pak? Ya, untuk kondisi korban saat ini masih dilakukan perawatan intensif di Rumah Sakit di Lumajang. Dan atas kejadian tersebut juga Polres Lumajang telah melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan serta pendalaman terhadap beberapa saksi-saksi. Dan kami juga sudah memperoleh hasil visum dari rumah sakit. Dan saat ini pelaku juga sudah kami lakukan penahanan atas berinisial nama AA, ya. Dan kami jerat dengan pasal 44 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT dengan ancaman pidana paling lama 10 tahun. Baik. 10 tahun. Baik, terima kasih Pak Kapolres. AKBP Riki Ariandi, Kapolres Lumajang sudah bergabung dengan Apa Kabar Indonesia pagi hari ini. Terima kasih. Ya, informasi tadi juga sekaligus menutup kebersamaan kita di Apa Kabar Indonesia pagi. Saya Ferdi Ilyas. Saya Andi Kumala, terima kasih perhatian Anda. Sampai jumpa. Anda baru saja menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi, didukung oleh